Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk yang LKS tema 6 ya. Pak Ari lihat ini adalah materinya adalah energi dan perubahannya ya. Jadi Pak Ari di hari ini akan menjelaskan secara globalnya dulu, secara keseluruhan ya. Jadi kita tidak bahas LKS dulu, tapi Pak Ari akan menjelaskan tentang keseluruhan dari LKS ini, tentang energi ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di share-nya Pak Ari. Halaman berapa tuh? Itu loh materi oh betul ya. Baik ya, kita akan belajar tentang energi. Sumber energi ya. Energi itu adalah kemampuan suatu hal untuk melakukan kerja atau usaha. Lanjut ya. Jadi ini adalah pengertian dari energi. Nah, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain ya. Jadi energi itu bisa dirubah menjadi energi ini bisa menjadi energi yang lain ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti penjelasan itu di belakang pasti ada. Nah, energi yang dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, yang primer yaitu adalah contohnya sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Yang kedua, listrik dan bahan bakar fosil. Nah, di sini ada gambar matahari ya. Matahari adalah termasuk sumber energi yang paling besar di bumi. Energi yang paling terbesar yaitu adalah matahari di bumi ya. Matahari, manfaat energi matahari yaitu matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, oleh manusia untuk menjemur ikan dan pakaian. Jadi matahari ini bisa digunakan untuk fotosintesis tumbuhan di pagi hari ya. Jadi tanpa matahari tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Nah, dan manfaat lainnya yaitu adalah bisa untuk menjemur pakaian. Jadi kalau kalian mempunyai baju yang basah bisa dijemur untuk memanfaatkan energi panas dan cahaya dari matahari ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada gambar matahari ya. Jadi berikut adalah manfaat-manfaatnya ya. Manfaat yang pertama itu sumber energi pembangkit listrik. Nah, jadi di sini ada gambar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PLTS ini menggunakan panas matahari. Biasanya digunakan di lampu merah. Jadi lampu merah atau lampu lampu penerangan jalan ya. Biasanya sekarang yang terbaru menggunakan PLTS ya. Nah, yang kedua membantu pembentukan vitamin D. Jadi kalau kamu di pagi hari kena sinar matahari sampai jam 9 itu termasuk vitamin D ya. Bagus untuk kesehatan. Tapi kalau di atas jam 10 gosong nanti kamu ya.
Y. Lanjut. Yang ketiga adalah membantu proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis ini adalah proses keluarnya oksigen dan menyerap karbon dioksida ya di tumbuhan. Ada lagi. Jadi matahari ini bisa digunakan untuk petani garam. Jadi petani bukan hanya di sawah ya, tapi di tepi laut itu ada yang namanya petani garam. Biasanya untuk mengeringkan garam-garam ini menggunakan sinar matahari, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah mengeringkan benda yang basah ya. Di sini ada pakaian, ada kerupuk, ada ikan asin ya. Jadi itu adalah manfaat dari matahari. Lanjut. Nah, jadi di sini juga matahari bisa berperan untuk ada gambar ini ya. Jadi lihat. Lanjut aja, sudah jelas tadi. Nah, yang kedua setelah matahari adalah air. Air merupakan sumber energi dari alam yang sangat penting untuk kehidupan. Seluruh makhluk hidup pasti membutuhkan air, ya. Tidak ada yang tidak kekeringan. Ya, tidak membutuhkan air, pasti butuh ya. Pemanfaatan air antara lain untuk minum dan memutar kincir air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi air itu tidak hanya untuk diminum aja untuk tumbuhan, untuk manusia, tapi bisa digunakan untuk menghasilkan listrik ternyata ya. Iya. Biasanya adanya di pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan kincir air ya. Kincir air. Ya. Kincir air. Jadi kincir air itu bentuknya kan besar, bulat, ya, tak ada gambarnya soalnya Pak Ari ya. Jadi semakin airnya itu mengalir deras ya, semakin cepat pula kincir air berputar dan menghasilkan energi listrik melalui turbin gitu ya. Lanjutnya ya. Setelah air ada energi angin ya. Angin merupakan energi yang tidak terlihat. Jadi kamu lihat itu angin itu loh, gak bisa kamu lihat tapi kamu bisa rasakan ya. Sejuk ya di depan sawah. Padahal itu adalah sebuah energi. Kalau kamu berdiri di depan sawah pasti kamu silir-silir adem ya. Ya. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Nah, selain angin ini bisa menghasilkan energi listrik juga ya melalui kincir angin ya. Jadi negara Belanda itu adalah negara kincir angin. Jadi di sana negara Belanda itu mempunyai kincir angin yang sangat banyak dan terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Iya, makanya terkenal sebagai negara kincir angin ya. Jadi kincir angin ditaruh di atas tebing tinggi itu, nanti terus kena hembusan angin. Semakin hembusannya kencang, semakin kencang pula putaran kincir anginnya. Semakin banyak kincir anginnya, semakin banyak energi yang dihasilkan. Jadi energi listriknya bisa diperbarui. Nah, selain untuk menghasilkan energi listrik ya, angin juga dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Jadi di sini ada perahu layar. Biasanya kan perahu itu kan menggunakan itu Pak, mesin. Ya, iya betul ya. Tapi ada juga kapal yang menggunakan layar. Nah, ini yang namanya layarnya ya. Ini yang berbentuk segitiga itu adalah layarnya.
Ya. Jadi kapal ini bisa berjalan karena apa? Hembusan angin yang mengenai apa? Layar. Layar. Ya, layarnya itu kena angin akhirnya dorong kapalnya. Lalu kalau belok bagaimana? Ya, layarnya dibelok-belokkan ya. Loh. Jadi tinggal mengikuti arah angin atau melawan angin gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut. Oh ya, ini ada kincir angin ya. Nah, ini yang dinamakan kincir angin. Di negara Kincir Belanda angin. Menghasilkan terbesar ya. energi listrik. Jadi kalau kamu ke Sidoarjo, kamu lihat ada toko Holland ya. Di dekat Ramayana Sidoarjo itu kan ada toko Holland ya. Itu kan di atasnya itu kan ada kayak kincir angin itu ya. Padahal ya cuma replika saja. Ya itu menunjukkan bahwa apa ya? Kayaknya roti Holland itu dari Belanda kayaknya ya. Tahu sih ya. Lanjut ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah biomasa. Ini pasti kalian baru dengar ini. Ada yang sudah tahu, ada yang baru dengar ya pasti ya. Nah, biomasa mengandung energi yang berasal dari bahan-bahan organik ya. Contoh biomasa yaitu kotoran hewan, limbah, kayu, dan limbah pertanian. Ya, jadi biomasa itu adalah energi yang bagus biasanya. Daripada dibuang, daripada dibakar, kita manfaatkan. Biasanya seperti itu. Contohnya kotoran sapi, ya. Kotoran sapi ini biasanya dibuang kan sama orang, dibuang ke sungai apa ke sawah gitu ya. Atau dibuat pupuk lah, paling notok dibuat pupuk ya. Padahal kotorannya sapi ini kalau dikumpulkan di sebuah ada tempat ya, bisa digunakan untuk bahan bakar LPG ya, untuk masak itu kompor itu. Nah, tapi ada tahap-tahapnya, ada prosesnya ya. Itu. Ada lagi contoh biomasa itu yang dari pohon jarak itu. Ya. Jadi bisa digunakan untuk bahan bakar pesawat. Nah. Lanjut ya. Nah, ini yang biasanya kita butuhkan ya. Makanan ya. Makanan dapat berasal dari berbagai sumber seperti hewan dan tumbuhan. Kalau kamu makanannya berasal berarti dari hewan, contohnya adalah daging, daging sapi, daging ayam, ikan, nah, dan seterusnya ya. Kalau tumbuhan bisa dari bayam, sawi, ya, tomat dan lain-lain ya. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia untuk melakukan aktivitas ya. Jadi tanpa makanan manusia ini lemas ya. Aduh aku lemes ya, ternyata belum makan ya. Beda lagi kalau puasa ya. Kalau puasa itu ada sesuatu yang bisa kuat gitu loh. Kayak beda ya kalau puasa ya. Kalau puasa itu kita nggak makan tapi biasa gitu loh. Tapi kalau kita nggak makan hari biasa, nggak puasa, satu kali nggak makan, lemes ya. Kadang kalau Pak Ari juga begitu. Kok bisa ya? Kalau puasa kok kuat. Nah, tapi kalau nggak puasa, nggak makan satu kali gitu, laparnya minta ampun. Ya. Lanjut ya. Nah, oke, sih belum. Jadi makanan ini berfungsi untuk kegiatan kita ya. Jadi untuk melakukan aktivitas ya. Dengan makan kita bisa beraktivitas, bergerak seperti biasa ya. Tapi Pak Ari pasti yakin di sini ada yang puasa ya. Jadi kalau puasa selamat berpuasa ya. Semoga kuat sampai nanti. Lanjut, nah ini bahan bakar fosil ya. Jadi bahan bakar fosil ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau habis bagaimana Pak? Ya habis ya, sudah tidak ada lagi.
Nah, contohnya. Jadi energi bahan fosil itu dari mana? Fosil yang mengendap dalam waktu berjuta-juta tahun dapat menghasilkan bahan bakar seperti minyak bumi. Ya, minyak bumi itu ya, contohnya minyak bumi yaitu adalah bensin, solar ya. Itu yang kamu pakai setiap hari kalau naik motor, naik mobil ya itu ya. Loh, Pak, kalau aku kan punya motor kan 2 di rumah, Pak. Terus tiap hari isi bensin. Berarti nanti bahan bakar fosilnya bisa habis. Iya. Jadi semakin banyak manusia yang memakai energi bahan bakar fosil ya, maka energi bahan bakar fosil akan habis ya. Kalau habis ya sudah. Jadi sekarang ya, tapi sekarang ya, sekarang banyak negara yang berlomba-lomba untuk membuat energi yang dapat diperbarui ya, kendaraan yang menggunakan energi yang dapat diperbarui dari contohnya dari mobil listrik ya, terus apa motor listrik ya, biasanya dicas dulu sebelum menggunakan ya. Jadi kendaraan ini adalah kendaraan yang dapat diperbarui energinya ya. Jadi tidak pakai minyak bumi ya. Nah, ini di gambar A sama di gambar B. Di gambar A ini adalah contoh dari bahan bakar fosil dari batu bara ya. Jadi ini adalah proses pertambangan batu bara. Tambang batu bara yang terbesar di Indonesia yaitu berada di Kalimantan ya. Padahal Kalimantan itu adalah paru-paru dunia ya, banyak sekali tumbuhan yang di sana ya, sehingga sampai dikenal sebagai paru-paru dunia ya. Tapi sekarang berubah ya, sedikit demi sedikit banyak tambang batu bara yang dibuka dan menjadikan lingkungannya rusak ya. Jadi benar tambang ini bisa mendapatkan energi. Tapi biasanya setelah ada tambang ini selesai, ada lanjut biasanya ada kerusakan. Nah, yang kedua ini adalah minyak bumi. Pak, minyak bumi kok berada di laut? Nah, jadi minyak bumi ini kilang-kilangnya biasanya ada di laut, ada juga di darat. Jadi di Indonesia ini yang terbesar itu di Blok Masela ya. Di Blok Masela itu di Maluku sana, di dekat Australia. Itu terdapat kilang minyak terbesar ya, tapi masih dalam proses juga ya. Jadi itu juga di tengah laut ya. Jadi minyak bumi tidak hanya di darat, tapi di laut juga ada. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini adalah energi listrik ya. Biasanya yang paling banyak digunakan kita ya. Jadi kamu di malam hari tanpa listrik ya, bisa apa kamu? Nggak bisa apa-apa ya. Jadi ya gelap-gelapan ya, nggak bisa ngecas HP ya. Akhirnya nggak bisa main HP, sedih ya. Waduh, nggak bisa menonton TV. Nggak bisa lihat Aldebaran aku nanti ya. Nggak bisa WA gitu. Nggak, ya sedih kalau nggak bisa WA ya. Jadi listrik merupakan energi yang didapatkan dari sumber energi lain. Listrik sangat penting untuk kehidupan ya. Jadi ini ada contoh kabel ya, sutet. Nah, jadi ini kabel-kabelnya, kabel listriknya ya. Nah, yang di gambar A, listrik digunakan dalam sehari-hari kita seperti nonton
Tidur Nonton televisi. televisi. Ini nih. Biasanya kalau mama kalian, ibu kalian pasti kalau jam 7.30 lihat wah tanpa listrik nggak bisa lihat nonton Aldebaran ya. Nggih. Oh, yang tertawa ini suka nonton ini pasti. Oke, lanjut ya. Yang B ini digunakan menyalakan lampu ya. Nah, yang ini yang paling disukai anak-anak adalah untuk mengisi ponsel. Ulang ponsel. Jadi kamu pasti pasti ya, yang punya HP pasti butuh cas ya. Nah, sekarang berdasarkan ketersediaannya ya, di alam sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nah, ini adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi kalau habis bisa dibuat lagi, habis bisa dibuat lagi. Contohnya adalah sinar matahari, air, angin, biomasa. Ya. Yang kedua, sumber energi yang tidak terbarukan. Kalau energi ini habis, spread, maka ya sudah habis, tidak bisa dibuat lagi. Ya, seperti energi fosil tadi ya. Dari jutaan tahun ya yang lalu dipakai sekarang habis ya habis ya. Contohnya sumber energi yang terbarukan adalah gas alam ya, bahan bakar fosil. Gas alam itu contohnya kalau kamu masak LPG ya gitu. Terus bahan bakar fosil itu biasanya menghasilkan minyak bumi ya, ya bensin, solar, premium, pertamax. Nah, itu adalah energi bahan bakar fosil. Habis ya. Jadi kalau energi ini habis, motor di rumah kalian sudah tidak ada artinya ya. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi ini yang ditunggu-tunggu adalah materi ini ya. Energi dapat diubah menjadi bentuk ke bentuk yang lain ya. Oke, sebelumnya Pak Ari mau foto dulu ya, biar nanti. Oke, sekarang tolong Novi Putri baru masuk ya, sama Angel baru masuk, tolong kameranya diaktifkan. Nanti yang ketinggalan materi bisa lihat di YouTube. Ya, Pak? Lihat di kamera dulu ya. Satu, dua, Novi. 1, 2, 3. Bentar. Novi ini connecting ya terus ya. Tolong lagi. Bentar. Novi. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita itu. Tolong senyum di kamera ya. Senyum di kamera. 1,
2, 3. Oke. Oke, selesai. Nah, lanjut ya. Nah, di sini adalah yang ditunggu-tunggu adalah perubahan bentuk energi, ya. Senyum dulu. Bentar ya. Dari satu bentuk. Ada sampai ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini perubahan bentuk energi. Energi dapat diubah menjadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Jadi ini ada makanan. Makanan ini bisa disebut kalau di dalam energi disebut energi kimia, ya. Energi kimia. Jika kita makan, biasanya menghasilkan energi apa? Di manusia ini menghasilkan energi apa kalau setelah makan? Ada yang tahu? Menghasilkan energi gerak, ya. Jadi makanan itu bisa disebut kalau di dalam energi disebut energi kimia. Tapi kalau sudah kita makan menjadi energi gerak. Nah, kalau sini ada radio, ya. Radio ini kita colokkan di listrik, ya. Jadi energi yang perubahannya adalah energi listrik menjadi energi suara, ya. Jadi energi listrik menjadi energi suara. Kalau kipas angin yang ada di rumahmu kan menggunakan listrik, betul? Betul. Energi dari kipas perubahannya yaitu adalah energi listrik menjadi energi gerak karena kipas anginnya berputar. Itu adalah perubahannya, ya. Kalau televisi apa ya? Televisi apa ya? Setrika itu perubahan energinya yaitu adalah dari energi listrik ke energi panas. Nah, itu adalah perubahan yang dialami dari energi. Nah, ini energi kimia menjadi energi gerak, ya, betul ya. Kalau yang kedua adalah energi listrik menjadi energi bunyi, ya. Jadi Pak, kok kimia sih, Pak? Bukannya kimia itu yang kayak baterai gitu ya? Enggak, ini hanya di IPA ini makanan itu disebut energi kimia, ya. Jadi baterai pun, baterai HP atau baterai jam yang bulat itu disebut juga energi kimia, ya. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil, ya. Jadi ini adalah energi yang ramah lingkungan. Kalau kamu tahu mobil listrik itu tidak menggunakan
bahan bakar fosil biasanya tidak menghasilkan apa namanya? Tidak menghasilkan asap atau polusi, ya. Hebatnya itu. Tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan, ya. Jadi kalau motor itu ada asapnya, ya. Kalau kamu hirup, wah enak baunya ini. Nah, ternyata dapat mengganggu kesehatan kita sebenarnya, ya. Nah, Energi air. ya, udah sampai di sini saja ya. Nanti ini zoomnya ini mau habis soalnya ya. Zoomnya ini kan sudah mau habis ya. Jadi itu saja penjelasannya dari Pak Ari ya. Bentar. Hari ini ya Pak Ari berikan tugas buat kalian ya. Jadi free tugas untuk kalian, tapi yang tidak bisa melihat apa materi bisa lihat di YouTube. Pak, aku ketinggalan materi Pak, bisa dilihat di YouTube ya. Nah, jadi sebelumnya Pak Ari mau tanya untuk perubahan energi ya. Siapa yang tahu perubahan energi dari kipas angin? Apa perubahan energi dari kipas angin? Energi listrik menjadi energi apa? Energi listrik ke gerak. Benar Sandi ya. Begitu mau jawab ya. Jadi kipas angin itu adalah energi listrik ke gerak ya. Siapa yang tahu energi dari perubahan energi dari tip radio? Ayo. Siapa yang tahu perubahan energi? Energi listrik ke suara. Siapa yang tahu perubahan energi dari makanan? Makanan. Ayo. Aktivitas. Ya, apa? Energi yang dari makanan. Energi kimia ke gerak. Betul ya. Sekarang kalau di jam, kan kamu kan punya jam dinding ya. Jam dinding itu menggunakan baterai. Baterai itu adalah energi kimia. Apa bentuk perubahannya? Kimia ke gerak ya. Sandi ya. Jadi tiap jarumnya itu kan bergerak. Nah, itu disebut energi kimia dari baterai ke gerak. Geraknya detik-detik itu ya. Betul ya. Nah, jadi ini zoomnya sudah tinggal 1 menit lagi ya. Jadi hari ini cukup di sini penjelasan secara keseluruhan dari energi ya. Jadi hari Senin baru Pak Ari berikan tugas untuk kalian ya. Siap? 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 Oke. Kalau siap, Pak Ari akhiri pelajaran hari ini ya. Ingat. Apa lagi? Apa? Daringnya hari apa lagi? Daringnya nanti nunggu ya, nunggu info dari Pak Ari ya. Jadi Pak Ari belum bisa itu ya. Oke. Sekian dari Pak Ari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang tidak